Salah sepak bola ya, kita bahas undian dari Piala Dunia Qatar yang dilaksanakan di Qatar bulan November, akhir November hingga Desember. Ya, gue bilang ini undiannya cukup merata ya, nggak ada yang di inilah, nggak ada yang menunjukkan bahwa grup neraka segala macam bla bla bla. Ya cukup merata lah, cuman ada yang sedikit lebih berat di mana ada dua grup, yaitu grup E dengan grup H. Jadi dua grup yang cukup berat untuk isinya karena kekuatan mereka ini cukup berimbang lah untuk dua grup. Ya kita ulas dulu dari grup A. Partai pembukaan ada Qatar lawan Ekuador ya. Ini jadi salah satu partai pembuka yang kalau gue bilang ya nggak menarik lah. Kenapa? Karena ya kita tahu kualitas sepak bola Qatar seperti apa, Ekuador seperti apa, ditaruh pula di partai pembuka. Ya kalau gue bilang ini partai yang ya kalau bukan partai pembuka mungkin gue nggak akan nonton ini partai. Ya selain itu juga ada Senegal sama Belanda ya. Senegal juara Afrika dengan Belanda. Belanda ini sekarang dengan Louis van Gaal ditarik kembali, permainannya lebih hidup daripada ketika ditangani oleh si Frank de Boer atau siapa, Danny Blind ya. Nah di satu sisi Qatar sama Ekuador ini kan, Qatar lagi tim debutan walaupun mereka dengan kategori juara Asia ya, cuman kita tahu kualitas sepak bola Asia seperti apa. Jepang, Korea aja yang udah bertahun-tahun coba untuk dobrak dominasi pun gagal juga kan. Nah, Ekuador gitu. Ya, Ekuador ini tim Amerika Latin tahu sendiri Copa America kemarin kayak apa mainnya. Bukan Brasil, bukan Argentina, bukan Uruguay. Ya, feeling gue Senegal dan Belanda yang akan lebih seru. Dalam artian mereka yang akan lebih punya peluang lah untuk lolos. Lalu grup B ada England, ada Iran, ada Amerika, ada dari playoff zona Eropa yaitu ada Wales atau Scotland atau Ukraine. Ya, tiga tim yang kalau gue bilang kekuatan cukup merata lah, entah itu Wales, entah itu Scotland, entah itu Ukraina. Ya lalu Inggris, Iran, Amerika ini kan sekarang banyak dihuni oleh Young Gun, ada Sergi Des, ada Pulisic, ditambah apa namanya, mereka ini lagi coba menggiatkan lah bahwa sepak bola ini bukan olahraga wanita tapi pria juga bisa. Ya mereka tunjukkan itu, walaupun dari segi statistik segala macam Amerika ini nggak terlalu istimewa. Inggris ya, kita tahu Inggris ini kan selalu diuntungkan oleh drawing ya, dan di sini mereka juga ya kalau gue bilang tergabung di grup yang empuk. Keterlaluan kalau mereka misalkan nggak lolos ya. Iran ini kan ya, Iran 4 tahun lalu nggak lolos juga ya. Untuk peluang di sini ya Inggris harusnya punya peluang lebih besar untuk lolos. Amerika sama dari zona Eropa playoff ini akan lebih menarik karena ketiga tim itu Wales, Ukraine, Scotland ini punya kualitas yang setara. Grup C, Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia ya. Argentina now or never. Kenapa? Ini mungkin jadi Piala Dunia terakhir bagi Messi. Ditambah sekarang dia ini lebih nyaman bermain di apa namanya, di negara lah ketimbang di PSG. Karena di PSG ya dia kan nggak terlalu happy ya dengan keadaan sekarang, dan ya sekarang dicoba alihkan perhatiannya ke timnas Arab ya, Saudi Arabia ini kan sekarang ditangani oleh bekas pelatihnya si Renafat tuh, atau pelatihnya Aljazair atau pelatih 2018 kemarin lah. Meksiko tim tradisional yang selalu lolos ke 16 besar. Polandia isinya Lewandowski doang ya. Polandia kemarin 4 tahun lalu juga sehingga penyisian grup. Nah seharusnya Argentina, Meksiko lebih punya peluang lah untuk lolos. Perancis tergabung dengan playoff 1 itu ada dari si
siapa namanya, si siapa namanya itu dari zona CONCACAF ya, ada Costa Rica atau dari New Zealand ya, New Zealand. Dan ya Costa Rica New Zealand seharusnya bukan tandingan lah untuk Prancis dan Denmark yang lebih diunggulkan. Grup E ini menarik, ada Spanyol, lalu dari kualifikasi kedua itu ada dari Australia atau Uni Emirat Arab atau Peru. Ya Australia, Uni Emirat Arab atau Peru ya nggak mungkin lolos lah ini. Lalu Spanyol, Jerman sama Jepang. Spanyol sekarang bukan Spanyol yang kita kenal dengan Tiki Taka 2010, sekarang lebih pragmatis mainnya di bawah Enrique. Jerman dengan Hansi Flick lagi coba membangun skuad dengan talenta yang kalau gue bilang ya talenta seadanya lah. Jepang ini kan salah satu tim Asia yang kalau gue bilang ini lagi ingin mendobrak dominasi Eropa, dan 4 tahun lalu mereka masuk 16 besar dan hampir lolos ke perempat final ya. Nah peluang di sini Spanyol atau dari Jerman atau Jepang ya. Spanyol seharusnya bisa lolos. Nah pendampingnya ini siapa? Jerman sedikit diunggulkan karena ya Flick ini kan banyak idenya. Jepang ini bisa menyulitkan juga. Tim kejutan kayak Jepang ini seharusnya patut diwaspadai. Bisa juga entah itu Spanyol nggak lolos kan. Lalu grup F ada Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Belgia dan Kroasia lebih diunggulkan murni dari kualitas pemainnya, cuman ya namanya tenaga tua, nggak mungkin lah mereka lebih lolos dari babak perempat final lah untuk kedua tim ini. Kanada, Maroko ya kualitasnya masih jauh levelnya. Grup G, Brasil, Serbia, Swiss, Kamerun. Brasil, Serbia ulangan grup stage 4 tahun lalu. Swiss, Kamerun ya, Kamerun lolos di titik terakhir, Swiss lolos sebagai juara grup. Ya cuman Swiss ini kan mainnya gitu-gitu aja, ngandelin strategi bertahan, incar counter. Serbia sama ya seharusnya Brasil ini lebih diunggulkan, ya Swiss harusnya bisa dampingin lah ketimbang Serbia atau Kamerun. Grup H, Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Republik. Ya Portugal lolos di titik terakhir juga lewat playoff. Ghana juga sama, Uruguay, Korea Republik. Grup H ini menarik, siapa yang akan mendampingi Portugal? Karena ketiga tim ini memiliki kualitas yang sama. Uruguay sedikit lebih diunggulkan, cuman ya Uruguay ini kan banyak tenaga tua ya, Suarez, Cavani, ini tenaga tua yang gue bilang stamina-nya udah nggak sama seperti 48 tahun yang lalu. Ghana ini kan tim kejutan Afrika. Korea ini lebih kepada Spartan ya, bukan lebih kepada taktik segala macam, tapi lebih kepada mereka punya daya juang dan ya sedikit taktik dari Paulo Bento, bekas pelatih timnas Portugal di Euro 2012. Siapa yang akan mendampingi Portugal? Ini yang menarik. Uruguay sedikit lebih diunggulkan. Oke? Sekian dulu.